Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga puasanya lancar begitu ya. Selamat datang di webinar Ayo Kuliah dari Pertuni DPD Jawa Timur yang kali ini eh, mengusung tema mengenali potensi diri dan prodi apa yang bisa kita tempuh. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya Erik Febrianto izin membacakan susunan acara eh, kegiatan sore ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan, berikutnya paparan dari narasumber, terakhir diskusi, dan ditutup dan penutupan. Langsung saja, untuk mengawali kegiatan ini, kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mungkin kita ke acara selanjutnya, memutar lagu Mars Pertuni. Media have media player media Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni wadah yang mulia, membangun kesadaran bersama, berjuang membela tunanetra, kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan dan kehidupan, melayani mendampingi tunanetra yang berjuang untuk mandiri, turut berperan aktif berkarya, mengabdi bagi negara, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beriman dan bertakwa. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai wujudan harapan, persatuan tunanetra Indonesia tetap berjaya. screens modif screens Baik, kemudian berikutnya sambutan kepada Ketua Pertuni Jawa Timur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk ketua daerah, karena masih belum bisa hadir, mungkin saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur karena dengan rahmatnya, karena
Pak Ketua Daerah sudah hadir, mungkin bisa segera memberi sambutan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, silakan Pak Ketua Daerah untuk memberikan sambutan. Mas Alfian, apakah suara saya terdengar? Ya, udah. Oke, silakan. Waktu dan mic saya serahkan. Baik, teman-teman, suara saya udah masuk belum ya? Sudah. Oke, aman ya. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat untuk semua. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini ya dengan tepat waktu. Terus yang berikutnya juga teman-teman narasumber, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan sedikit pengalamannya gitu ya untuk kali ini. Dan yang berikutnya juga rekan-rekan sekalian, ini mohon maaf baru bergabung ya saya karena terlambat mendapat. Kegiatan kali ini tidak masalah gitu ya, meskipun nanti yang ikut mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, tapi yang penting adalah esensi dari diskusi ini gitu ya. Jadi ya berarti yang join itu adalah orang-orang yang memang niat ingin kuliah. Itu aja sebetulnya kuncinya gitu teman-teman sekalian. Jadi yang join juga tidak perlu merasa wah kok sedikit ya orangnya. Wah nggak apa-apa, justru semakin sedikit semoga itu menjadi wadah buat teman-teman, malah diskusinya bisa lebih banyak. Nah, semoga demikian gitu. Nah mungkin itu yang saya harapkan. Semoga nanti juga ke depan lebih banyak lagi nanti ya, ada tanggal 20 Maret terus atau nanti tanggal berapa lagi ada lagi. Semoga dengan jurusan-jurusan yang lain juga akan lebih banyak dibahas. Sekian teman-teman, selamat mengikuti diskusi. Nanti saya akan juga mengikuti melalui mendengarkan diskusinya gitu, insya Allah semoga bisa mengikuti sampai akhir. Selamat berdiskusi, semoga sukses, lancar dan bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Yang berpuasa selamat berpuasa, semoga ngabuburitnya bermanfaat untuk kali ini. Sekian, terima kasih, mungkin saya sampaikan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua sudah memberikan sambutannya. Begitu kita mungkin langsung aja masuk ke mohon maaf, ini dokumentasi ya Mas Tommy dan Mas Rizal ya? Iya. Oke. Buat teman-teman bisa minta tolong kameranya dinyalakan sebentar. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan tim Humas. Kalian gimana? Sudah siapkah untuk dokumentasi? Halo kalian?
Kak Lenor, apakah ada di sana? Bisa minta tolong handle Indah aja, Mas. Oke, Indah bisa bantu untuk Baik, dokumentasi. bisa. Oke, terima kasih. Sudah on cam semuanya. Mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung aja kita masuk ke kegiatan utama kita pada sore hari ini, sharing atau paparan dari teman-teman narasumber. Mungkin saya bisa serahkan kepada moderatornya, Mas Tommy. Saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di webinar seri keempat kali ini ya, yang bertemakan tentang kenali potensi diri. Ya, tujuan dari webinar ini adalah salah satu topik ya dari satu tema besar, yaitu Tunanetra Ayo Kuliah dari DPD Pertuni Jawa Timur, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan jurusan-jurusan atau program studi yang bisa diakses oleh teman-teman tunanetra ya, selain dengan beberapa pilihan yang selalu menjadi jujukan gitu istilahnya ya, selalu menjadi pilihan utama seperti biasanya PLB begitu ya. Kemudian ada bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa dan sastra Inggris seperti itu. Nah, itu kita sebutnya seperti mainstream gitu ya. Nah, ini jurusan-jurusan ini ternyata ada teman-teman tunanetra yang belajar di bidang-bidang yang anti mainstream gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk memberikan beberapa informasi terkait bidang-bidang tiga bidang dari berbagai bidang lainnya, seperti ada juga dari sosiologi, dari hubungan internasional, ada komunikasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan kalau di luar negeri, kayak di Amerika sini tuh, bahkan ada yang di bidang-bidang STEM gitu, teman-teman ya. Atau STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi di bidang seperti IPA gitu, atau biologi, fisika, seperti itu sudah sangat banyak. Bahkan saya kenal ada yang bekerja di NASA gitu ya, salah satunya. Dan ada jadi salah satu profesor fisika juga. Nah, itu kita bisa explore banyak ternyata. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita akan langsung saja bertemu dengan 3 narasumber kita kali ini. Ya, mereka ini sedang berkuliah saat ini, dan ada 3 bidang yang digeluti oleh masing-masing dari mereka ya, ada masing-masing satu bidang. Yang pertama ada Kak Ayu Melindatul Hikmah. Ya, ini dari Universitas Brawijaya ya, dengan jurusan atau prodinya adalah S1 Psikologi gitu ya. Gimana kabarnya Kak Ayu? Halo Pak, suara saya udah terdengar? Yap, sudah terdengar. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, siap. Ini ada Kak Ayu di sini. Kemudian yang kedua ada Kak Toviani Widi Saputri. Nah, ini universitasnya, beliaunya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, benar ya? UNY ya. Dengan Ya, betul. jurusannya adalah bimbingan dan konseling, teman-teman. Apa kabar Kak Tovi, apa Kak Ovi nih? Kopi, Mas. Oh, Kak Tovi, oke. Bagaimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Tommy. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir ada Kak Indah Nurfadilah. Ya, ini dari Institut Teknologi Insan Cendikia Mandiri, dengan jurusannya adalah digital online, apa namanya?
bisnis digital ya, kalau nggak salah ya. Bener kah? Iya, betul, bisnis digital. Oke, bisnis digital. Wow, ini coba nanti kita dengarkan ya teman-teman. Gimana kabarnya Kak Indah? Alhamdulillah, baik. Oke, sudah siap ya semuanya ya untuk kasih paparan ini buat teman-teman biar ada pandangan lain, karena untuk SNBT sekarang yang tahun ini ada 4 pilihan gitu ya. Jadi mungkin yang pilihan pertama mungkin mereka ada yang pilih PLB, ada yang bahasa Indonesia. Tapi pilihan dua mungkin ya bisa pilih salah satu dari salah satu bidang yang sudah teman-teman geluti ini ya sebagai alternatif begitu. Atau mungkin jadi pilihan yang pertama. Oke, kita mulai saja. Kita akan mulai dari Kak Ayu. Silakan Kak Ayu untuk memberikan pemaparan sedikit tentang bagaimana Kak Ayu bisa jatuh di bidang tersebut, kemudian apa saja tantangan Kak Ayu selama kuliah dan bagaimana sih peluang kerjanya. Silakan Kak Ayu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Tommy. Sebelumnya tadi udah dikenalkan diri ya. Uh, Mungkin untuk langsung aja saya ingin bercerita pengalaman ketika berkuliah di psikologi ini gitu. Yang pertama, kenapa pilih psikologi? Jadi awalnya ini seperti apa yang sudah disampaikan sama Pak Tommy itu, karena kan tunanetra banyak ya yang disaranin untuk jurusannya di PLB gitu. Nah, begitupun juga saya sendiri. Saya dulu di sekolah di SLB itu sempat didorong dan didukung gitu ya untuk ngambil PLB aja gitu, karena sudah banyak kakak tingkat yang lain yang sudah berhasil dan peluang kerja ke depan itu menjaminkan gitu. Itu katanya pada saat itu. Nah, awalnya memang saya berniat untuk berkuliah di PLB, cuman lama-kelamaan setelah saya SMA itu saya ada bergabung, saya punya pengalaman menjadi salah satu volunteer di layanan pencegahan bunuh diri namanya Lisa Helpline, itu di Bali kebetulan. Nah, saya jadi salah satu volunteernya. Saat itu komunitas saya itu dilatih untuk menjadi istilahnya itu support body. Support body ini nanti yang akan menangani teman-teman di luar sana yang menghubungi Lisa Helpline. Jadi kita menemani cerita, kita mendengarkan ceritanya seperti itu ya. Nah, itu saya bergabung di sana. Nah, dari awal situ saya mulai tertarik di dunia psikologi karena saya merasa kayak apa ya, mendengarkan cerita-cerita mereka terus membantu ketika mereka mengalami kekalutan gitu ya, dan ketika mereka mengatakan kalau terima kasih ya Kak udah bantu, udah dengan cerita saya lebih lega gitu. Nah itu menjadi apa ya, salah satu kepuasan gitu dalam diri saya. Jadi dari situ kayak pengen nih mendalami psikologi karena ingin menolong teman-teman di luar sana lagi lebih lebih jauh gitu. Jadi dari situ sih awalnya untuk tertarik di bidang psikologi. Nah, setelah itu ya cerita-cerita akhirnya ada dukungan juga untuk mencari psikologi karena katanya saya ada uh, bakat ke sana menjadi pendengar yang baik seperti itu kan salah satu modal ya. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika penerimaan pendaftaran mahasiswa baru saya mencoba untuk daftar ke psikologi seperti itu. Alhamdulillahnya sekarang keterima dan di Brawijaya. Nah, untuk mungkin pengalaman di perkuliahan selama ini, kebetulan sekarang saya sudah semester 8, di semester akhir ya. Ini sedang struggle-nya tugas akhir seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillahnya di Brawijaya luar biasa supportnya, baik itu dari akademiknya, sosialnya juga sudah mulai mendukung, fasilitas juga mulai mendukung. Jadi untuk kesulitan mungkin lebih ke pribadi saya sendiri gitu dalam menangani bagaimana sih saya mengerjakan tugas-tugas saya, kesulitannya seperti itu karena di psikologi ini ternyata ada pembelajaran statistika yang awalnya saya tuh nggak expect gitu ya, ada mata kuliah seperti itu di di psikologi karena background saya dari SLB jadi tidak mendapatkan
statistika gitu ya, penghitungan yang rumit. Jadi agak kaget gitu. Itu sih kesulitannya. Tapi untuk solusinya sendiri, alhamdulillah dosen-dosen di psikologi UB itu udah aware dengan teman-teman disabilitas. Jadi akomodasi dan aksesibilitas yang lainnya itu tinggal dikomunikasikan saja dengan dosen, jadi mereka sudah paham. Alhamdulillah saya lancar berkuliah dari 1 sampai saat ini. Seperti itu kurang lebihnya Pak Tommy untuk ceritanya. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Ya, Nanti kita bisa tanya-tanya lagi ya di sesi tanya jawab teman-teman. Oke, kita siap. tahan dulu ya untuk pertanyaannya. Kita bisa lanjut sekarang ke narasumber berikutnya yaitu Kak Tofiani. Halo Kak Tofi, sudah siap? Halo, ya Oke. sudah siap, Mas. Oke, silakan. Waktu dan mic saya serahkan. Oke, ya terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya yang masih semangat-semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ya. Nah, di sini saya sedikit berbagi cerita dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya jurusan bimbingan konseling, teman-teman. Nah, kenapa sih saya bisa nyasar ke bimbingan konseling ya? Nah, di sini awal ketika saya SMA itu saya bukan netra dari kecil. Nah, di SMA itu saya juga mengalami gejolak yang luar biasa, di mana harus melanjutkan sekolah SMA, setelah lulus SMA mau ngapain, kayak gitu kan. Nah, di situ yang saya lakukan juga sama seperti teman-teman seperti ini, mencari informasi. Kakak-kakak tingkat itu yang kuliah itu jurusannya apa saja ya biasanya, kayak gitu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Tommy ya, kakak-kakak itu biasanya ke PLB, Sastra Indonesia, kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya saya mendaftar PLB, saya daftar, sosiologi saya daftar gitu, Sastra Indonesia, Sastra Inggris saya daftar, tapi saya nggak diterima. Berbagai tes saya ikutin gitu kan, saya nggak diterima. Hingga pada akhirnya saya mendaftar di kampus UIN Sunan Kalijaga, bimbingan konseling Islam. Nah, di situ saya meminta pertimbangan ke orang tua. Saya mau mendaftar di jurusan ini, apakah orang tua saya mendukung? Nah, dan orang tua alhamdulillah sangat demokratis, orang tua saya memberikan semua pilihan kepada saya. Yang penting kita enjoy dan kita bisa menjalaninya gitu kan, karena bagi orang tua saya untuk menangani tunanetra itu kan nggak mudah ya. Jadi yang tahu kebutuhan ya kita, netranya ini sendiri, begitu kan. Dan alhamdulillah saya diterima di kampus itu. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi teman-teman, ketika kita melanjutkan pendidikan, meskipun banyak pilihan, jangan lupa untuk meminta pertimbangan orang tua. Karena ridho orang tua itu yang paling penting gitu. Dan percaya atau nggak percaya teman-teman, ini saya lulus S1, jurusan bimbingan konseling Islam, gelar saya sarjana sosial, dan itu merupakan doa dan ucapan dari ibu saya. Alhamdulillah itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ketika kita berkuliah, tentunya ada kekhawatiran tersendiri ya. Jurusan itu akses atau enggak gitu kan, dosennya paham nggak sama kita yang netra seperti ini, itu wajar untuk teman-teman yang baru mau masuk kuliah gitu. Nah, tapi di sini juga untuk aksesibilitas dan juga akomodasi menjadi suatu poin plus menurut saya, karena ketika saya melanjutkan S2 di UNY ini, di UNY sudah banyak disabilitas di sini ya. Tapi untuk jurusan di bimbingan konseling, saya baru pertama disabilitas yang melanjutkan ke jurusan tersebut. Nah, dan ini kesempatan emas bagi kita untuk memahamkan lingkungan kita, dosen-dosen kita, bagaimana untuk
berinteraksi dengan disabilitas, ya seperti tadi yang video-video yang ditayangkan di awal tadi. Nah, kita juga punya peran di situ karena memang seperti tadi yang saya sampaikan, yang tahu kebutuhan kita ya kita ini sendiri kayak gitu. Dan saya juga bersyukur di S2 ini untuk buku-buku ya, saat ini kan sudah PDF semuanya. Bahkan untuk dijadikan referensi juga harus dalam bentuk PDF seperti itu. Dan juga di S2 tidak kalah menakutkannya untuk mata kuliah statistika seperti yang disampaikan Ayu ya tadi, di S2 juga ada statistika. Bahkan dosennya cukup cukup menantang untuk kita karena mintanya tulis tangan seperti itu. Nah, kan tetapi teman-teman di sini yang saya mencoba untuk bisa mengatasi itu ya, kita belajar bersama teman-teman sekelas. Nah, kebetulan teman saya sekelas itu juga terheran-heran ketika tahu netra itu kuliah, netra menggunakan laptop. Dan ketika mereka berinteraksi dengan saya, nah itu mereka jadi paham, oh ternyata caranya netra belajar seperti ini. Dan juga mereka jadi paham untuk mengajarkan statistika, mengajarkan menghitung-hitung secara manual ya, secara matematik itu seperti apa. Nah, itu menjadi poin plus kita untuk bisa memahamkan mereka. Nah, kemudian untuk potensi pekerjaan. Nah, kalau bimbingan konseling umumnya lulus jadi guru BK. Mungkin teman-teman punya kenalan guru BK yang disabilitas mungkin ya. Dan kebetulan saat ini penelitian saya untuk tesis itu mengenai guru BK disabilitas. Itu sangat menarik sekali teman-teman. Peluangnya untuk diteliti karena di Jogja guru BK disabilitas itu hanya satu. Terus guru ASN, guru BK disabilitas itu yang saya tahu dari Netra ya, dari Padang satu, beliau ASN, Tangerang satu orang, kemudian ini CPNS 2024 satu orang lagi keterima di Jawa Barat, ya. Kemudian juga ketika bimbingan konseling itu lanjut pendidikan ke S2, peluang untuk jadi dosen sangat-sangat besar karena di UPI itu ada dosen netra ya. Beliau juga kalau tidak salah bimbingan konseling juga. Kemudian ada juga teman saya dosen juga tapi dari disabilitas fisik ya. Beliau bertugas di Kalimantan sekarang. Dan juga jangan salah untuk bimbingan konseling juga bisa menjadi seorang pengembang dan juga penelitian. Tahun lalu di Kementerian Agama untuk bimbingan konseling itu dibuka formasi CPNS sebagai pegawai litbang. Dan itu formasinya sangat banyak, 9 orang yang dibutuhkan dari disabilitas. Nah, sehingga teman-teman ini meskipun kadang jarang untuk mengambil jurusan ini dan mungkin takut ya, tetapi ingatlah kita dari golongan minoritas tentunya pasti akan ada peluang itu dan ini merupakan kesempatan emas bagi kita semuanya. Kiranya itu dulu Mas Tommy sebagai pemantik untuk diskusi sore ini. Oke, terima kasih banyak Kak Tofi, ya seru banget ya ceritanya. Oke, kita mungkin lanjut narasumber berikutnya. Kak Indah masih ada di sini Kak? Halo Kak Indah. Karena kayaknya Kak Indah ini dapat ini kesulitan sinyal gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali. Halo Kak Indah. Belum ada sepertinya, Mas. Oke, belum ada. Oke, mungkin kita bisa tunda dulu ya untuk Kak Indah nanti. Untuk sementara kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab gitu. Nah, teman-teman misalnya yang ingin bertanya, tadi ada Kak Ayu dari psikologi dan juga Kak Tofi dari bimbingan konseling. Ini mirip-mirip nih sebenarnya ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan.
Karena bisa jadi ini jadi alternatif juga gitu teman-teman ya. Karena selain dari yang biasanya kita, kalau teman-teman tunanetra itu karena memang tidak diberikan banyak pilihan gitu ya, dan mungkin karena kekurangan informasi sebenarnya ya. Karena tidak ada informasi, sehingga mereka, wah kayaknya cuma terbuka di salah satu jurusan begitu ya. Misalnya ini di PLB gitu ya, atau di bahasa Indonesia, atau banyak teman-teman saya tuh di bahasa Inggris sebenarnya. Itu saya banyak lihat teman-teman tunanetra yang di jurusan bahasa Inggris. Tentu bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya. Dan ketika mendaftar S2 untuk tes IELTS-nya atau tes TOEFL-nya, mereka bisa selalu dapat nilai yang skor yang sangat tinggi dan sangat menjadi sebuah keuntungan untuk bisa mendaftar beasiswa dengan mudah begitu. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung open mic gitu ya dan bertanya. Kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya nih. Oke, Kak Ayu, kira-kira pernah nggak lihat ada teman-teman tunanetra yang yang sudah jadi seorang psikolog begitu ya, atau mungkin yang di bidang psikologi, jangan saya ya, gitu. Pernah nggak lihat ada teman-teman yang sudah pernah jadi atau sukses di bidang psikologi begitu? Sama sih Ya, pertanyaan kalau untuk Kak Tofi nanti ya. Gimana? ya Pak, kalau saya sendiri sejauh ini ada, dan yang baru-baru ini tuh yang baru lulus juga kebetulan kakak tingkat saya, Kak Afif Husain di Brawijaya. Kakaknya sekarang udah keterima alhamdulillah CPNS di Kemensos Pak. Jadi memang Kak Afif ini fokusnya kan di psikologi sosial ya. Jadi alhamdulillah dia bisa keterima di Kementerian Sosial juga. Jadi kan sesuai dengan bidangnya kayak gitu. Oke, jadi untuk psikologi itu sebenarnya ada berapa bidang? Maksudnya ada bidang spesifik, bidang apa aja dalam psikologi itu? Kalau di psikologi ini ada banyak. Kalau saya nggak salah ada 5 di Brawijaya itu. Ada di pendidikan, sosial, ada juga organisasi dan industri organisasi. Terus ada klinis, sama apa ya satu lagi ya, saya lupa. Perkembangan nggak salah Pak. Oke, ada psikologi perkembangan tersendiri ya. Iya. Oke, berarti kalau untuk psikologi itu sebenarnya masih bisa dibagi lagi gitu ya. Dan setahu saya juga masih ada psikologi forensik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya. Dan psikologi sebenarnya luas, dan jadi berarti seperti yang disebutkan Kak Ayu ya. Berarti ada, kalau mau yang lebih ke kesehatan gitu ya, mungkin bisa ke klinis. Kalau sosial bisa ke psikologi sosial gitu ya. Pendidikan, kalau saya di jalur psikologi pendidikan gitu ya. Dan ternyata ada banyak peluang kerja ini untuk teman-teman disabilitas, karena ada kuota-kuota begitu ya untuk disabilitas, terutama di CPNS itu. Ini bisa jadi salah satu jalan ya untuk menuju karir yang lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Kalau Kak Tofi gimana? Pernah Ya, nggak? Mas Tommy. Jadi karena saat ini saya sedang studi S2 ya Mas Tommy ya. Jadi memang sambil penelitian, dan memang saat ini saya sedang meneliti guru BK disabilitas begitu. Nah, di Indonesia sendiri belum banyak untuk guru BK disabilitas. Meskipun lulusan bimbingan konseling Islam ya dari UIN Sunan Kalijaga itu banyak, tapi untuk guru BK yang disabilitas itu belum banyak. ASN guru BK itu teman saya bertugas di Padang 1 orang, di Tangerang 1 orang, kemudian di Jogja ada 1 orang, kemudian baru saja diterima CPNS tahun 2024 kemarin di Jawa Barat begitu. Dan juga selain menjadi guru BK itu untuk jurusan bimbingan konseling, ada juga rekan saya itu bertugas di Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
di Semarang, ada yang bertugas di sana. Kemudian juga ada yang saat ini dosen di Kalimantan, tapi beliau ini disabilitas fisik, begitu Mas Hmm. Tommy. Dan juga tahun 2024 kemarin ya, Kemenak itu membuka formasi CPNS ya untuk bimbingan konseling itu di Litbang Kemenak itu sangat banyak, hampir 10 kuota ya, 9 orang yang dibutuhkan. Dan ini kesempatan sekali untuk kita untuk bisa menembus itu semuanya. Wow, ternyata ada banyak sekali ya Ya, banyak sekali. jalan-jalan yang bisa dilalui untuk Iya, betul. karir ya atau untuk pekerjaan dari bidang bimbingan dan konseling. Dan ini masih banyak Ya. potensi berarti ya. Ya, Untuk betul Mas. Karena memang menurut ini ya data dari kementerian ya, tahun 2024 kemarin memang di Indonesia tuh masih sangat membutuhkan guru BK gitu. Ya. Oke, itu teman-teman. Jadi bisa dipikirkan ya kalau Ya, ternyata betul. tadi ada bidang psikologi gitu, dan juga sekarang bimbingan konseling. Dan sekali lagi diingat teman-teman untuk kuota disabilitas ya dari Undang-Undang 8 tahun 2016 di pasal 53 bahwa untuk pemerintah itu harus membuka 2% gitu ya di pemerintahan. Jadi sebenarnya CPNS disabilitas itu sangat terbuka lebar. Kalau yang ingin di pemerintahan, tapi pun kalau yang ingin di swasta itu juga bisa. Kalau di psikologi mungkin yang ini, kalau dari pengalaman saya ya, industri organisasi itu bisa di perusahaan-perusahaan ya sebagai HRD gitu teman-teman. Dan kalau di bimbingan konseling banyak juga kalau di Amerika sini di organisasi-organisasi gitu ya itu ada konselor-konselor gitu yang pihak-pihak swasta dari baik bidang pendidikan ataupun kesehatan itu juga terbuka untuk konselor-konselor gitu ya. Itu sangat Ya, dibutuhkan. Ya, betul Mas Tommy, karena memang bimbingan konseling yang saat ini kami pelajari di UNY itu memang berkaca dari Amerika. Oh gitu. Iya, Oke. betul. Ya, Oh, bahkan bisa ini nggak sih kalau oh ya, saya lupa satu ini teman-teman terutama di psikologi dan juga bimbingan konseling. Bisa nggak untuk membuka praktek sendiri gitu? Ya, kalau dari bimbingan konseling sendiri, dari kami itu paling tidak S1 itu harus BK yang pendidikan, Mas. Jadi di sini bimbingan konseling itu ada yang masuk ke kampus Islam, ada yang ke kampus umum. Nah, kalau kampus Islam seperti saya tadi, bimbingan konseling Islam di UIN ya, di UIN Sunan Kalijaga. Tapi kalau di kampus umum itu seperti di um, UM, Universitas Negeri Malang ya, itu nanti kan lulusnya SPD. Nah, ketika lulus SPD, itu nanti sekolah profesi, Mas Tommy, sekolah PPK, profesi konselor, begitu. Nah, nanti setelah profesi konselor, nanti akan ada sekolah lagi untuk bisa buka klinik sendiri, begitu. Oh, oke. Wah, ini informasi baru lagi ya, teman-teman Iya, ya. Jadi ya, ada jalur berikutnya berarti ya. Jadi betul setelah betul, iya, S1 itu bisa lanjut profesi sama betul. seperti psikologi ya, teman-teman itu. Jadi kalau psikologi juga bisa lanjut. Saya lupa ya aturannya berubah sekarang. Yang sekarang kalau nggak salah dari S1 itu langsung ke S2-nya itu sudah termasuk dengan profesi gitu ya, profesi psikolog ya. Dan itu nanti bisa buka praktek. Dan kalau di bimbingan konseling juga ada ternyata jalur Iya. profesinya ya. Nah itu nanti yang perlu dipikirkan lagi. Dan kalau yang sepengetahuan saya di luar negeri itu banyak juga jurusan-jurusan yang spesifik seperti konseling untuk keluarga gitu ya. Jadi Ya, betul. untuk yang mungkin permasalahan banyak juga kan sekarang tingkat perceraian sangat tinggi ya, sehingga perlu konselor. Nah ini bisa dari konselor bimbingan dan konseling tapi yang khusus family counseling. Nah ini bisa juga nih teman-teman yang kalau main lanjut S2 kan ya. Nah jadi bisa banyak bidang juga ternyata kalau di bimbingan dan konseling gitu. Nah ini seru banget nih. Oke, maaf sebelumnya. Kalau si Indah sudah masuk belum, Rizal? Apakah Indah sudah datang? Belum. Oh, masih belum bisa gabung?
Oke, sayang sekali karena Kak Indah ini punya informasi yang bagus sekali juga ya teman-teman, karena dia dari jurusan eh, on- online digital ya, bisnis digital, sorry, bisnis digital, dan ini juga jadi salah satu yang mungkin teman-teman bisa pikirkan ya sebagai alternatif. Nanti kalau misalnya pilihannya yang pertama misalnya sudah bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa Indonesia, atau sudah memilih PLB misalnya, yang kedua belum nih gitu ya. Mungkin bisa coba bisnis digital. Nah, ini karena sekarang kalau kita lihat ya, ini semakin meningkat di mana-mana, semua e-commerce gitu ya. Semua berbisnis secara digital. Jadi teman-teman bisa berpikir mungkin bukan untuk sekarang tetapi untuk 10 atau 20 tahun lagi ya, kira-kira yang booming tuh apa sih kerjaannya gitu ya. Atau 5 tahun lah, nggak usah kepanjangan ya. 5 tahun ke depan tuh apa sih gitu. Dan memang benar bisnis digital bisa jadi salah satu alternatif. Tapi sayang sekali Kak Indah ternyata mengalami kesulitan signal ya, sehingga belum bisa bergabung dengan kita. Oke, saya mungkin kembalikan ke em, teman-teman peserta, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kalau yang ada yang ingin bertanya pada narasumber kita. Oke, kalau tidak ada, nanti bisa bertanya ya lewat grup teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, dan sekali lagi nanti kita akan share untuk rekaman dari kegiatan webinar kita kali ini, sehingga teman-teman masih bisa bertanya di luar dari webinar ini melalui grup ya. Nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber, karena saya mohon maaf sekali tidak bisa memberikan kontak dari narasumber kepada teman-teman ya. Tetapi jangan khawatir, kita sediakan tempat begitu ya, kita sediakan fasilitasi dengan grup WhatsApp yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Nanti kami akan sampaikan kepada para narasumber. Untuk penutup mungkin bisa memberikan closing statement untuk Kak Ayu dan Kak Tofi, silakan. Ini siapa dulu, Mbak? Kak Ayu dulu boleh. Oke, kalau dari saya, saya mau pesan aja buat teman-teman yang ingin berkuliah nantinya, untuk jangan pernah ragu sama minat yang dimiliki seperti itu, karena dengan kita berkuliah sesuai dengan minat kita, kita ini akan enjoy gitu ke depannya untuk melaksanakan proses di dalam perkuliahan itu sendiri, karena perkuliahan ini kan tidak sebentar ya, pasti akan banyak sekali suka dukanya, tantangannya seperti itu. Jadi kalau semisal sesuai dengan minat kita, kita juga pasti akan menikmati itu, menikmati prosesnya sesulit apapun itu seperti itu. Dan ya terus menggali informasi aja buat teman-teman mungkin belum tahu informasi, karena saya juga awal-awalnya seperti itu, untuk keluar dari apa ya, dorongan akan jurusan, salah satu jurusan yang didukung sama mayoritas orang gitu tuh sulit sekali, karena ketika memilih di luar dari itu akan banyak ada omongan-omongan ke depannya, akan dibilang sulit lah mencari pekerjaan, akan dibilang ya tidak akan bisa survive lah gitu. Tapi kita ketika kita ada niat yang kuat dan minat di bidang tersebut, insya Allah semuanya pasti akan lancar dan kita pasti bisa membuktikan kok. Terbukti dengan tadi cerita dari Mbak siapa tadi, Tofi ya, Mbak Tofi, Pak Tommy juga. Jadi itu pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat gitu untuk kita,
Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Tommy. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak Kak Ayu. Oke, yang terakhir dari Kak Tofi mungkin ada closing statement untuk teman-teman. Oke, dari saya untuk teman-teman, kita memang menjadi seorang yang minoritas, tetapi percayalah teman-teman, kita itu ditakdirkan dan pasti bisa untuk menjadi seorang the winner, seorang pemenang. Karena untuk menjadi seorang pemenang itu semua ada di tangan kita. Maka dari itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah untuk mencoba dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu, Mas Tommy. Oke, terima kasih. Eh, oke, begitu teman-teman, kita kembali lagi ya ke topik di webinar kali ini yaitu kenali potensi diri. Sekali lagi teman-teman harus mengenali sebenarnya minat teman-teman itu mau kemana gitu ya, dan sesuaikan dengan kemudian jurusan yang atau program studi yang kita pilih gitu. Karena ketika kita sudah memilih sebuah jurusan atau program studi, maka kita harus enjoy tadi ya, seperti yang disampaikan oleh para narasumber ya, untuk menikmati jurusan tersebut karena itu akan kita jalani terus hingga akhir nanti gitu ya. Jadi itu uh, bukan untuk sementara tapi untuk seterusnya gitu ya, untuk jangka panjang. Jadi harus pikirkan baik-baik teman-teman. Dan teman-teman narasumber sudah membuktikan kalau ternyata bisa diakses oleh tunanetra meskipun ada sedikit tantangan, tapi tentu ketika lingkungan membantu ya, mensupport, insya Allah pasti ada jalan dan teman-teman juga nanti bisa sukses meskipun tidak pada jurusan yang sudah biasa teman-teman akses ya. Ini tidak mengecilkan untuk jurusan-jurusan yang sudah sering diakses oleh tunanetra, tetapi hanya membuka wawasan teman-teman untuk bisa mencoba bidang-bidang lain yang bukan mencoba ya, tapi berpikir bahwa oh ternyata saya memang ingin di bidang tersebut, tapi ternyata sudah ada yang kasih contoh istilahnya, yang sudah membuka jalan dan ternyata bisa diakses gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu untuk bisa meraih masa depan yang mungkin bisa dikatakan jadi lebih bisa dinikmati begitu ya, karena tidak dipaksa oleh keadaan. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga informasi yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis di tanggal 20 Maret 2025 karena akan ada narasumber lain yang akan berbagi juga tentang bidang-bidang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu lagi, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan selamat berbuka puasa buat teman-teman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Halo Kak Erik. Halo Kak Erik, apakah masih ada di sana? Oke, mungkin Kak Eriknya masih... Halo, Oke, sorry Mas. silakan. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, ya terima kasih banyak Mas Tommy dan kakak-kakak narasumber begitu ya atas insight yang diberikan kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah kita udah menyelesaikan kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua nanti untuk menentukan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Kita akhiri webinar kali ini. Kita lanjut di hari Kamis nanti insya Allah ya di jam yang sama. Sekian dulu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.